Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah pintu taubat selalu terbuka. Pintu taubat selalu terbuka. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, setiap manusia khatta'un, pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, pasti memiliki kesalahan dan pasti memiliki dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, sebaik-baik manusia yang pernah berbuat dosa, at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat dari dosanya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, hadis ini merupakan sebuah peringatan dari Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, bahwa yang namanya manusia tentu tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Yang namanya manusia tentu tidak akan luput dari yang namanya dosa. Bahkan dalam sejarah kita bisa temukan dosa dan kesalahan ini memang sudah ada, sudah muncul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kesalahan dan dosa. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa misalnya berbuat kesalahan sampai kemudian terusir dari surga, kemudian nanti ada anaknya Nabi Adam yang melakukan pembunuhan, ya, Qabil dan Habil misalnya, sebagai itu peristiwa pidana pertama di muka bumi, ya. Itu adalah kesalahan dan dosa yang memang sudah ada pada generasi pertama manusia yang ada di dunia ini, begitu. Oleh karena itulah maka hal yang sangat pasti bagi kita bahwa setiap kita, setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dan termasuk orang kaya maupun orang miskin, bahkan orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu, sama-sama seluruhnya pasti pernah berbuat salah dan pasti pernah berbuat dosa. Dan kata Rasulullah, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, sebaik-baik manusia yang pernah berbuat dosa, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Berdasarkan hadis ini, maka tentu saja sikap yang paling tepat bagi kita ketika kita telah merasa berbuat kesalahan, berbuat dosa, apalagi kesalahan dan dosa itu misalnya sudah lama dilakukan, maka kemudian hal yang paling tepat adalah melakukan taubat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, adalah bertaubat, menyadari kesalahannya, kemudian bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu adalah esensi dari taubat yang dilakukan oleh seorang manusia. Dan jika dosa atau kesalahan itu ada keterkaitan dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia misalnya, yang dalam istilahnya disebut dengan hakul adami misalnya, maka kita harus berusaha untuk meminta maaf, ya, untuk saling merelakan dengan orang-orang yang memang ada keterkaitan antara dosa yang kita lakukan. Jadi misalnya kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, kita pernah berbuat salah pada orang lain, menyakiti orang lain, begitu, merugikan orang lain, maka di antara syarat tobatnya itu, di antara syarat diterimanya tobat itu bukan hanya meminta ampunan kepada Allah, tapi dia pun harus meminta maaf kepada yang bersangkutan yang telah menjadi korban kesalahan dia, yang telah menjadi korban kezoliman, korban perilaku yang memang tidak selayaknya, begitu.
Karena tanpa itu maka dosa yang terkait dengan sama manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah selama memang belum ada sikap saling merelakan, saling melepaskan, saling mengikhlaskan di antara para pihak terkait itu. Berbeda halnya misalnya jika dosa tersebut hanya terkait dengan persoalan yang sifatnya vertikal, seorang hamba dengan Allah misalnya. Orang tidak melaksanakan sholat, itu kan dosa yang bersangkutan kepada Allah begitu ya. Maka itu sepenuhnya ketika dia meminta ampunan kepada Allah, itu Allah dengan sifatnya yang maha pengampun itu sangat mungkin bisa mengampuni begitu dengan sendirinya, karena memang itu urusannya langsung berkaitan dengan Allah. Adapun dosa yang terkait dengan sesama manusia, sesama makhluk yang lain, itu Allah akan mengampuni jika memang sudah ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, gitu, sudah saling merelakan, saling mengikhlaskan. Karena ketika belum selesai di dunia, kezaliman itu belum selesai di dunia, maka itu akan terbawa sampai ke akhirat begitu. Akan diselesaikan di akhirat gitu. Nah, selanjutnya jika kita telusuri sejarah misalnya begitu banyak contoh-contoh kisah yang bisa dijadikan teladan bagi kita ketika orang sudah berbuat banyak dosa, berbuat kesalahan, kemudian dia bertobat, bahkan ternyata akhir hayatnya husnul khotimah misalnya, ya kan? Ya, tidak usah jauh-jauh misalnya kita melihat kehidupan sahabat Rasulullah saja misalnya. Kan banyak sahabat Rasulullah itu yang awalnya itu musuh besarnya Rasulullah begitu. Kita ambil contoh misalnya Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab itu kan sangat luar biasa. Ketika beliau belum masuk Islam, Umar bin Khattab itu sangat memusuhi Rasul. Bahkan sudah bertekad kuat untuk membunuh Rasul begitu. Iya kan? Dalam sejarahnya sama-sama kita ketahui kan. Itu detik-detik turunnya hidayah itu adalah ketika di puncak-puncaknya keganasan seorang Umar bin Khattab yang bertekad untuk membunuh Rasulullah. Namun akhirnya itu semua tidak terjadi karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Bahkan sekarang beliau makamnya saja itu berdampingan begitu dengan makam Rasulullah dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan begitu. Umar bin Khattab itu ketika belum masuk Islam itu sudah bertekad kuat untuk membunuh Rasulullah, tapi ternyata sekarang jasad beliau itu makamnya berdampingan dengan Rasulullah, dengan orang yang dulu akan dibunuh olehnya begitu. Nah, artinya ada pintu hidayah yang memang selalu terbuka. Kemudian Umar bin Khattab juga mendapatkan taufik dan hidayah sehingga beliau akhirnya husnul khotimah, bahkan menjadi seorang sosok pejuang dalam Islam, seorang khalifah, pemimpin dalam Islam yang sangat luar biasa begitu. Kemudian misalnya kita sama-sama ketahui misalnya peristiwa Hindun misalnya. Hindun ini kan orang yang sangat bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya Rasulullah, ya kan? Karena Hindun inilah yang memang sudah menyiapkan rencana pembunuhan terhadap Hamzah ini di perang Uhud. Dia menyuruh seorang hamba sahaya yang bernama Wahsy untuk membunuhnya, dan ternyata Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Dan setelah terkapar itu Hamzah itu setelah tewas begitu pada saat di perang Uhud itu kan, kemudian sama-sama kita ketahui kan dadanya dibelah oleh Hindun. Ya, dadanya dibelah, jantungnya diambil oleh Hindun, kemudian dimasukkan ke mulutnya, dikunyah begitu ya. Meskipun tidak sempat ditelan karena dikeluarkan lagi oleh Hindun ya. Jantung Hamzah itu. Artinya betapa ganasnya, betapa bengisnya, betapa kejamnya seorang Hindun, begitu ya. Lebih kejam daripada binatang pada saat itu. Bayangkan yang sudah wafat saja dalam keadaan sudah menjadi mayat begitu, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya dan dikunyah begitu ya. Nah, itu kan perbuatan yang sangat keji begitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Hindun di akhir hayatnya juga husnul khotimah. Kenapa? Karena beliau itu ternyata
akhirnya masuk Islam ya pada tahun ke-8 Hijrah. Itu kan peristiwa perang Uhud, itu peristiwa kejam itu tadi terjadi pada tahun ke-3 Hijrah, sedangkan Hindun itu tahun ke-10 Hijrah itu masuk Islam sampai akhirnya beliau wafat dalam keadaan sebagai seorang muslimah sejati yang taat beribadah begitu. Artinya begitu berat ya masa lalunya, tetapi kemudian ketika dia mendapatkan hidayah, bukan hal yang tidak mungkin, sangat mudah bagi Allah untuk bisa menyelamatkan hambanya begitu. Akhirnya Hindun wafat dalam keadaan husnul khotimah gitu. Sangat banyak sebetulnya ya contoh-contoh yang bisa kita kisahkan begitu sebagai suri tauladan. Prinsipnya adalah dosa atau kesalahan yang dilakukan itu semuanya itu bisa menjadi bahan untuk introspeksi diri, karena memang manusia tidak ada yang suci dari dosa dan kesalahan. Memang ya kalau dalam ajaran Islam itu kan misalnya ada pengecualian terhadap Rasulullah misalnya ya. Rasulullah itu dimaksum ya, bahasanya itu dimaksum. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak pernah berbuat kekeliruan. Memang ada dalam Al-Qur'an misalnya, dalam Al-Qur'an ada sejumlah ayat yang itu teguran dari Allah kepada Rasulullah. Begitu ya. Ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang itu adalah teguran dari Allah kepada Rasulullah atas sikap Rasulullah yang tidak tepat pada saat itu. Kemudian turun sejumlah ayat ya, yang itu ayat tersebut merupakan teguran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya Rasulullah pun sebetulnya memang sempat ada beberapa kekeliruan yang memang sempat dilakukan, tetapi kemudian di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna dimaksum itu artinya langsung mendapatkan bimbingan dari Allah untuk kekeliruan tersebut tidak berlanjut begitu. Ya, dalam surat Abasa misalnya ya. Dalam Al-Quran surat Ambasa itu kan ayatnya jelas, itu teguran dari Allah kepada Rasulullah. Kemudian dalam beberapa ayat lain juga sama begitu. Nah justru sebetulnya teguran itu, ayat-ayat yang isinya teguran dari Allah kepada Rasulullah itu semakin menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu bukan dibuat oleh Rasulullah, tapi Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Begitu. Kenapa? Karena kalau itu adalah buatan dari Rasulullah, Al-Quran itu kan tidak mungkin ya ada ayat-ayat yang dibuat oleh Rasulullah kemudian itu isinya adalah teguran kepada beliau gitu. Karena memang itu ayat Quran itu kan bukan dibuat oleh Rasulullah, tapi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah jadi itu makna dimaksum itu ya, Rasulullah itu maksum begitu, artinya memang langsung mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga ketika ada sebuah kekeliruan misalnya itu langsung dapat bimbingan dari Allah sehingga kekeliruan tersebut tidak berlanjut begitu. Nah, adapun kita ya sebagai manusia biasa tentu kita lebih harus mawas diri, karena potensi kita berbuat salah, berbuat dosa itu kan sangat besar ya, sangat berat begitu, potensinya itu sangat besar, sehingga kita harus senantiasa untuk bisa menjaga diri. Nah, kita harus selalu teringat bahwa memang Rasulullah menyampaikan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Bahwa setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap orang yang pernah berbuat salah, setiap manusia yang pernah berbuat dosa, sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat begitu. Dan kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Lautan ampunan Allah itu sangat luas begitu. Dalam hadis misalnya ya, bisa kita temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, itu kan ada hadis tuh riwayat yang menyebutkan ada seseorang yang sudah membunuh sampai 99 orang gitu ya, dibunuh begitu ya oleh yang bersangkutan. Kemudian dia bertanya kepada seorang pemuka agama, apakah dia tobatnya akan diampuni oleh Allah karena sudah membunuh 99 orang begitu kan.
Kemudian dia akhirnya dikatakan tidak mungkin diterima karena dosanya sudah terlalu banyak gitu. Akhirnya kan dibunuh itu si pemuka agama itu dibunuh menjadi 100 orang yang dibunuhnya begitu. Kemudian dia datang lagi ke pemuka agama yang lain, akhirnya pemuka agama itu menyatakan, ulama itu menyatakan bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Sampai akhirnya orang tersebut diperintahkan untuk berhijrah ya, agar jauh dari dosanya. Dia berhijrah untuk memulai hidup baru, maksudnya memulai hidup baru jauh dari kehidupan dosanya masa lalu begitu. Tapi apa yang terjadi di perjalanan kan beliau itu wafat ya, di perjalanan sampai akhirnya kan kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab itu kan berdiskusi tentang siapa yang paling berhak untuk mengambil yang bersangkutan begitu. Apakah dia termasuk orang yang memang layak mendapatkan rahmat atau layak mendapatkan azab? Dan ternyata dalam riwayat akhirnya itu beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya telah diampuni. Artinya ampunan Allah itu sangat luas, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.